Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klaber Studio Makassar. Kali ini kita akan melakukan trip on di kota Bali. Nah, kita sekarang lagi siap-siap berangkat ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Sekarang kita telah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, menunggu beberapa saat untuk take off ke Bandara Ngurah Rai Bali. Waktu tempuh penerbangan dari Makassar ke Bali sekitar 1 jam. Jadi lumayan ada waktu untuk istirahat sejenak di pesawat. Sekarang kita telah berada di Bali. Kita akan berkunjung ke beberapa destinasi yang telah direncanakan hari ini. Destinasi pertama kita kali ini adalah Pantai Kuta Bali. Berhubung karena tempatnya sangat dekat dengan Bandara Ngurah Rai Bali, menjadikan tempat ini adalah persinggahan yang cocok sebelum menuju ke Danau Beratan. Nah, trip pertama kita hari ini, di hari pertama ini juga kita berada di Pantai Kuta. Di sini masih terlihat sangat sepi ya, karena ini juga di masa pandemi, jadi banyak turis yang tertempat datang ke sini. Nah, seperti inilah kondisinya Pantai Kuta saat ini. Ada aktivitas, mesti ada juga sih yang datang tempat kita tidak berapa. Oke, sekarang kita menuju ke destinasi berikutnya. Tapi kita singgah dulu ya untuk santap siang sebagai penambah tenaga. Sebelum melanjutkan ke destinasi berikutnya, kita istirahat dulu sambil makan siang. Nah, sekarang kita sudah berada di kawasan wisata Ulun Danau Beratan. Kawasan wisata ini adalah salah satu wisata favorit yang ada di Pulau Bali. Salah satu pemandangan yang unik di kawasan wisata ini adalah karena adanya pura yang berada di tengah danau. Pura ini menjadi background penting untuk berfoto kita di tempat ini. Bahkan jika teman-teman pernah menyimak uang pecahan Rp50.000, maka tempat ini adalah lokasi pengambilan fotonya. Jadi kita harus memaksimalkan tempat ini untuk mendapatkan foto sebanyak mungkin dengan hasil maksimal. Ada beberapa hal lain yang perlu teman-teman ketahui tentang kondisi di kawasan wisata ini. Lokasi ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan, jadi lumayan sulit untuk mendapatkan foto tanpa gangguan dari orang lain. Seperti halnya kunjungan kita kali ini,
Meskipun tidak seramai biasanya, tapi harus tetap bersabar untuk mendapatkan spot terbaik. Udara di kawasan ini juga cukup sejuk karena berada di atas dataran tinggi sekitar 1200 meter dari permukaan laut. Curah hujan di tempat ini juga cukup tinggi. Saat kita berada di tempat ini juga sempat terjadi hujan, namun beberapa saat kembali cerah. Alhamdulillah cuacanya sudah mendukung, padahal tadi sudah hujan, terus kita khawatirnya nggak dapat cuaca bagus. Tapi ternyata hari ini kita dikasih cuaca yang lumayan bagus buat foto-foto. Alhamdulillah. Selain pemandangan pura dan danau, di kawasan wisata ini masih terdapat banyak spot yang asik untuk foto dan video. Dan sebelum meninggalkan tempat ini, kita menyempatkan diri dulu untuk berbelanja di toko souvenir khas Bali yang ada di kawasan ini. Oke, sekarang kita menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Handara Iconic Gate Bali. Lokasi ini sangat dekat posisinya dari kawasan wisata Danau Beratan Bedugul. Jaraknya hanya sekitar 3 km atau 6 menit perjalanan. Kami memilih destinasi ini karena gapura ini terlihat khas dengan ornamen Bali. Pemandangan alam yang hijau juga sangat tampak di tempat ini. Ya, boleh, tahan. Stay, lihat juga ini. Tahan, 1, 2, 3, cakep lagi, 1, 2, 3, oke. Sekarang adegan, bukan, yang Kak Aci begitu cocok, baru begini Ki, baru yang Kak Ime mundur-mundur, selurusan sama Kak Aci. Ya, dari kayak mau berpelukan begini, tapi ya, ya yang ini anggap ini Kak Aci, saya Kak Ime begini, jadi, nah stay. Oh stay. Oke, sorry. Begini. Oke, begini. Nah jadi agak seolah mendekat Iya, baru maksudnya pelukan gini toh. begitu. Nah, setelah kita puas berfoto-foto di kawasan Handara Gate, sekarang kita menuju ke kawasan Ubud. Ubud terkenal dengan keindahan alamnya, begitupun dengan seni dan budayanya. Di kawasan ini juga terdapat banyak villa ataupun hotel yang asik untuk menginap di kota ini. Dan ketika kami berada di kota Ubud, kami memilih untuk menginap di Budi Ayu Villa and Cottage. Villa ini masih sangat kental dengan ornamen khas Bali. Tamannya juga terlihat sangat rimbun dan terdapat kolam renang, jadi semakin asik untuk beristirahat. Nah, inilah villa yang kita tempati untuk menginap ya di Bali, tepatnya di Ubud. Nah, saya lihat pemandangannya ini cukup bagus, cukup menarik. Desain-desainnya juga cukup menarik. Apalagi di sini juga ada kolam renang, bisa ditempati untuk foto-foto, video, sekaligus berenang juga. Pokoknya sangat mantap.